teman-teman semua, kembali di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Yeay. Oke teman-teman semua, ngomongin soal teknologi, kita nggak bisa lepas dari perkembangan teknologi 4.0 di bidang pendidikan, di bidang industri, maupun di pemerintahan desa bahkan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu General Manager Education and Technology PT Asaba, Bapak Simon Boni. Tepuk tangan. Oke. Nah, jadi Bapak Simon Boni ini kali ini akan menemani kita buat ngobrolin soal teknologi ini, Bapak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan nih, Pak, sebenarnya PT Asaba itu apa sih, Pak? Ya, terima kasih Mas Adi sudah diundang ke podcast Kepoin Yuk. Iya, Pak. Jadi teman-teman banyak yang kepo ini, soalnya. Iya, halo para sobat kepo yang ada di Temanggung, saya Simon Boni. Nah, tadi PT Asaba adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang distribusi untuk pengadaan solusi ke pendidikan dan teknologi. Jadi perusahaan kami sudah 50 tahun, Mas. Jadi kita sudah cukup lama di Indonesia, asli perusahaan Indonesia. Berarti pengalamannya udah banyak ya, Pak ya? Sudah, beberapa produk mungkin sudah sering digunakan oleh kita, tapi kita nggak aware bahwa itu sebenarnya Asaba. Jadi kami dulu ya sempat ada Stadler, sempat ya pakai pensil 2B yang kalau mau ujian buat ujian betul. Itu buat Iya, itu betul. ya, Pak ya? Terus kalau ngitung-ngitung kita ada Casio, kalkulator, ya lalu printer kita ada Brother, mesin fotokopi, lalu kita juga ada buat penggambar ya, kita ada pensil warna, mewarna itu Agatis, Zebra, Lemfox, cekrekan. Jadi bahkan kita ke teknologinya kami juga punya produk-produk dari Axio ya untuk ke teknologinya, ke digitalisasinya atau ke SI-nya, dan kita ada produk-produk lainnya yang berkaitan dengan industri 4.0. Oke, berarti sebenarnya banyak produk yang kita gunakan untuk sehari-hari buat ujian nasional, bahkan itu dari salah satunya dari Asaba gitu ya, Pak? Iya, bahkan kita juga punya Holland Bakery. Oh iya, Iya, Holland Asaba Bakery juga ya? punya Asaba. Luar biasa ya, saya malah baru tahu, Pak. Iya, betul. Oke, dengar-dengar Asaba itu punya salah satu program yang cukup menarik. Gitu. Namanya kalau nggak salah Cerdas Bersama Asaba. Bener nggak, Pak, itu, Pak? Iya, betul. Oke, itu apa sih, Pak, programnya itu, Pak? Ya, jadi selama 50 tahun kami membangun bisnis dan kita ingin tinggalkan legacy khususnya untuk adik-adik kita yang ada di dunia siap kerja. Nah, berupa program payung besarnya adalah Cerdas Bersama Asaba. Jadi kami lebih ke arah untuk mempersiapkan SDM-nya nih, Mas, ya, dan juga pendekatan terhadap teknologinya untuk khususnya di dunia SMK. Ya, nah kenapa SMK? Karena SMK ini yang paling menarik dan yang paling siap untuk mengadopsi dunia industri. Jadi lulusannya diharapkan mereka bisa link and match dengan kebutuhan industri itu sendiri. Jadi, nah di dalam program Cerdas Bersama Asaba, kami ada 4 hal yang akan kami delivery karena kita aware banget bahwa tantangan implementasi di link and match di dunia industri yang pertama adalah memang kalau kita mau masuk ke industri itu membutuhkan investasi yang sangat besar ya. Artinya peralatannya, alat prakteknya itu kan investasinya cukup besar di sana. Nah, yang kedua adalah masalah SDM yang terampilnya yang memang benar-benar siap menjalankan industri itu sendiri. Nah, jadi kami ada 4 area yang di dalam program ini kita namakan dengan hibah kelas industri Cerdas Bersama Asaba. Jadi yang pertama yang kami hibahkan itu adalah alat praktek industri yang dibutuhkan di SMK ya. Nah, yang kedua kita juga siapkan SDM-nya lewat pelatihan-pelatihan dan kurikulum. Dan yang keempat sertifikasi industrinya, Mas. Jadi 4 area ini yang kami hibahkan dalam satu payung besar program. Nanti pelaksana programnya bekerja sama dengan Axio Kelas Program. Oke, Pak, berarti bisa saya garis bawahi ya, Pak. Jadi bentuk program Cerdas Bersama Asaba itu bentuknya hibah. Terus ada empat ranah ya, Pak. Ada tadi disebutkan kayak alat praktik, ada pelatihan, ada kurikulum dan sertifikasi. Iya. Berarti sasaran utamanya itu khusus untuk anak SMK ini, Pak? Saat ini di tahun 2024 kita fokusnya di SMK, Mas, pendidikan vokasi. Jadi untuk hibah vokasinya dulu ya. Kenapa Asaba ini menitik beratkan di pendidikan vokasi, Pak?
Ya, yang pertama memang yang paling dekat dengan industri sebenarnya anak-anak SMK yang kita harapkan lulusannya bisa terserap di dunia industri. Nah, tapi kalau kita lihat challenge-nya adalah harus ada industri yang menghampiri ke mereka gitu, terutama yang ada di daerah-daerah gitu atau di kabupaten-kabupaten. Ya khususnya daerah-daerah yang memang belum terbangun industrinya dengan baik. Jadi kita harapkan sebelum nanti ya izin ya kita ambil sampel di Kabupaten Temanggung umpama. Nah sebelum benar-benar industri masuk ke Kabupaten Temanggung, nah kami tuh ikut membantu mempersiapkan SDM-nya dulu. Jadi nanti pada saat benar-benar industri masuk ke secara masif ke Kabupaten Temanggung, kita sudah punya SDM yang mumpuni yang akan menunjang pelaksanaan dari industri yang sesungguhnya tersebut. Oke. Ya. Berarti Asaba ini menilai bahwa sebelum adanya industri yang besar ya SDM-nya harus siap dulu gitu Betul, kan? kita siapkan SDM-nya dulu. Oke. Ya, jadi investasi yang paling besar kan adalah di SDM. Ya, contoh misalkan kebutuhan saat ini kan industri 4.0 kan robotika. Nah, kita ambil contoh, misalkan suatu saat ada industri pabrik mobil yang benar-benar menerapkan industri 4.0 yang benar-benar membutuhkan otomatisasi ya. Nah, bayangkan Mas, kalau kita SDM kita belum beradaptasi terhadap industri 4.0, minimal adik-adik kita menjadi operator ya. Yang mesin kalau di pabrik mobil kan ada industri robotik 4 lengan tuh ya. Nah, minimal kalau mereka belajar miniaturnya pada saat nanti industri pabrik mobilnya benar-benar ada, nah mereka sudah siap. Jadi sudah familiar dengan industri pembuatan mobil secara otomatisasi. Oke. Ya. Nah, kita juga melihat nih Pak, sekarang Bapak sudah membawa beberapa display produk nih. Kalau nggak salah juga ada yang berbau robot. Mungkin bisa Bapak jelaskan nih Pak, biar teman-teman kepo ini semakin kepo. Ini ada displaynya macam-macam nih. Apa nih? Ya, jadi saya cerita dulu tentang yang paling aktual ya, yaitu dunia pertanian. Nah, kami memang di Cerdas Bersama Sabah ada beberapa program kurikulum. Nah, yang pertama yang tahun ini kami hibahkan kelas industrinya ke SMK, yaitu penerapan teknologi di bidang pertanian. Nah, kami punya drone pertanian yang bisa dimanfaatkan ke anak-anak SMK. Jadi kenapa pertanian? Nah, ini menarik sekali Mas Adi. Jadi kalau kita lihat itu berdasarkan sensus pertanian sendiri 2023, itu selama 10 tahun terakhir ini kita hasil produksi pertaniannya mengalami penurunan sebesar 7,42%. Nah, sedangkan kalau kita lihat pemetaannya sendiri, ternyata lebih dari 72% didominasi oleh petani-petani kecil yang punya lahan sempit dan mereka kendalanya belum menerapkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pertaniannya. Nah, bisa kebayangkan kalau hasil produksinya tiap tahun makin menurun, sedangkan jumlah penduduk Indonesia makin bertambah, maka krisis pangan benar-benar terjadi. Nah, itu kita nggak mau. Nah, yang kedua adalah harus ada revolusi di dunia pertanian. Mau nggak mau penerapan teknologi harus masuk ke sana. Nah, yang kedua adalah SDM-nya, Mas. Nah, SDM-nya siapa yang mau benar-benar mau ngebangun di desa tersebut gitu atau di Kabupaten Temanggung lah ya. Nah, oleh karena itu kami punya inisiatif menghibahkan kelas industri berupa drone pertanian. Nah, jadi drone ini yang akan membantu para petani-petani yang ada di Temanggung ya untuk bisa bisa melayani para petani-petani lokal untuk contoh misalkan mereka penyemprotan desinfektan, bibit, pupuk ya itu nanti SDM-nya yang akan mengerjakan adalah anak-anak SMK ini. Itu. Berarti, ya, betul. Berarti selain mengatasi permasalahan pertanian juga memberdayakan SDM dari anak SMK itu ya Pak ya? Betul sekali Mas. Tujuan kami juga antara lain mencetak para petani-petani milenial. Nah Mas Adi kalau kita tanya adik-adik SMK kan, mau nggak kamu jadi petani? Wah rata-rata nggak. Karena mungkin yang di pikiran mereka itu yang petani itu mesti kotor-kotoran, nyangkut. Iya. Padahal dengan teknologi itu sekarang semakin mudah ya Pak ya? Betul. Apalagi kan di Temanggung kan kontur tanahnya tuh teksturnya lumayan miring ya. Nah, bayangkan kalau pakai konvensional para petani melakukan penyemprotannya
pasti butuh energinya effort. lebih Betul. banyak, waktunya lebih lama gitu ya, Pak. Betul. Nah, kalau dibantu oleh anak SMK, mereka jadi pilot drone. Nah, mereka bantu penyemprotan para petaninya jauh lebih cepat. Kecepatannya 10 kali dari kecepatan biasa. Oke, gitu ya. itu baru dari sisi teknologi pertanian drone. Nah, selain itu apa lagi, Pak? Selain Ya, itu, Pak. jadi di dalam teknologi drone ini, ya jadi yang kita hibahkan, saya simpulkan ya apa yang kita hibahkan di industri pertanian. Yang pertama drone pertaniannya. Jadi satu SMK kami hibahkan total hibahnya itu senilai 300 juta, Mas. 300 juta kami hibahkan di seluruh Indonesia ada 30 paket ya. Lalu 30 paket dengan total drone dan nanti ada untuk robotikanya juga itu sekitar 55 sekolah di seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia. Iya. Oke. Termasuk Temanggung, Pak? Temanggung, nah ini kerjasama dengan Kominfo diharapkan kita akan bangun untuk pertaniannya bareng-bareng ya. Oke. Jadi ada rencana ke depan untuk Kominfo Temanggung juga diajak bekerja sama. Betul, betul. Kaitannya sama pertanian juga, Pak, ini, Pak? Bisa. Pertanian dan masyarakat desa ya. Oke. Lalu hibah kelas industri lainnya, yang tadi yang saya di awal cerita bahwa kita pingin anak-anak kita tuh, adik-adik kita, mereka benar-benar bisa menerapkan atau minimal mereka mengerti proses terjadinya industrinya seperti apa, otomatisasinya. Nah makanya kita punya kelas yang namanya AI IoT Vitaverse ya Academy. Jadi semua kami tidak hanya memberikan hibah alat praktek saja, tapi kita juga bangun kurikulumnya minimal selama 1 tahun. Jadi ini adalah program berkelanjutan. Nah, untuk hibah kurikulumnya sendiri, kami sangat terbuka untuk seluruh SMK, khususnya yang ada di Kabupaten Temanggung. Jadi kalau mereka mau tergabung, silakan mereka bisa daftar di di website kami di Axio Class Program untuk bisa mengakses kurikulumnya. Nanti mereka akan kita invite masuk ke kelas industrinya. Nah, hanya saja tidak semua SMK itu yang kami mampu berikan alat prakteknya. Ya, jadi alat praktek ini nanti bisa dibantu juga dari program CSR kami untuk corporate social responsibility kami, ataupun memang dari pihak sekolah yang akan mengadakan secara mandiri untuk alat praktek industrinya. Oke, berarti kalau kaitannya dengan kurikulum ini bentuknya pelatihan atau bagaimana, Pak? Ya, kami sediakan instruktur. Jadi yang pertama kita akan latih adalah guru-gurunya dulu, karena nanti dari guru-gurunya akan meneruskan pembelajaran ke siswa-siswanya. Nah, Bapak mungkin sebelum kita closing, saya ingin tahu harapan Bapak itu terutama untuk Kabupaten Temanggung. Tadi kan Bapak menyinggung bahwa akan ada kerjasama dalam bentuk pertanian, dan apakah ke depan ada bentuk kerjasama misalkan kayak bentuk kurikulum dan sertifikasi atau semacamnya itu, Pak, untuk Kabupaten Temanggung khususnya? Kaitan dengan Kominfo Kabupaten Temanggung, kami juga mengharapkan kita bisa bersama-sama untuk membangun khususnya desa. Ya, jadi saya lupa info satu lagi bahwa kami juga berharap juga ya didukung oleh Kominfo untuk membangun perpustakaan digital desa. Oh, apa itu, Pak? Ya, jadi kita sudah siapkan juga repositori berupa paket perpustakaan, tapi semua secara digital. Jadi paperless semua ya, Pak? Paperless. Nah, kenapa? Karena kalau kita desa itu membangun perpustakaan secara fisik, itu biaya investasinya jauh lebih mahal. Nah, mereka bisa mulai dulu dengan membuat perpustakaan desa digital, dan ini sangat inline banget dengan programnya Kominfo ya, dengan Rudy Mas Kominfo. Berarti bisa tergambar bahwa kontribusi dari PT Asaba ini lininya bukan hanya penyediaan barang dan jasa, tapi sektor pendidikan, pemerintahan desa bisa difasilitasi melalui program-programnya seperti itu ya, Pak. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung program. Kita sudah ngobrol banyak bersama Bapak Simon. Bapak, terima kasih atas waktunya. Thank you. Terima kasih, Pak. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Kita akhiri podcast siang hari ini di podcast Kepoin Yuk. Yuk, selamat siang.